Dan Pak Bambang Sadono saya ingat mempercayakan betul masalah teknis penyelenggaraan itu kepada saya. Itu pengalaman yang berharga, saya terima kasih sekali karena beliau konsentrasi pada pertarungan di kongresnya yang akhirnya dapat sekjen itu kan. Ya, itu saya kira layak dapat sekjen karena memang sebagai ketua PWI Jawa Tengah pada saat itu. Nah, banyak sekali kenangan itu, tapi kesuksesan penyelenggaraan itu menjadi tonggak sejarah di PWI. Mengapa? Karena pada saat itu PWI merevisi peraturan dasar dan peraturan rumah tangganya secara frontal, di mana PWI tidak lagi berafiliasi atau menjadi underbo dari partai politik. Jadi pertama kali di Semarang itu dicetuskan PWI adalah organisasi profesi yang independen, tidak boleh terafiliasi pada partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Waalaikumsalam. Bambang YR Sadono, di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kembali bersama saya juga ya di acara 65 tahun Bambang Sadono. Pada episode ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ya. Bapak Sasongko Tejo SEMM, Iya. Sekretaris Dewan Iya. Kehormatan PWI Pusat. Iya, Iya. ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa ya. Saya Iya. sampaikan saya untuk Pak Sasongko di sini. Terima kasih sudah Iya. memberikan waktunya juga Pak. Namun Iya. sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin ya. Mumpung ini masih Sama-sama. Maaf suasana lahir batin. Lebaran, mohon maaf lahir batin. Iya. Dan kabarnya bagaimana nih Pak sekarang Pak Sasongko? Saya baik saja. Ini lagi di Jakarta kebetulan. Hari ini lumayan banyak acara, jadi saya mohon maaf nih juga tempatnya mungkin saya berhenti di tengah jalan gitu aja lah. Tapi intinya saya udah sangat senang bisa diwawancara sama putranya Pak Bambang nih ya. Ya, gimana Dek? Iya, jadi alhamdulillah ya, saya kabar saya juga baik Pak Sasongko. Hmm. Terima kasih untuk kesempatannya ini. Namun jika saya boleh tahu mungkin kegiatannya akhir-akhir ini Pak Sasongko apa nih Pak? Oh iya, ini saya di Jakarta, kegiatan saya masih ada di dua organisasi ya. Jadi saya ada di PWI, di Persatuan Wartawan Indonesia. Dulu Pak Bambang juga pernah sekjen di sana kan. Saya sekarang di Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat. Baru saja tadi menyelesaikan beberapa keputusan dari DK menyangkut sanksi-sanksi organisasi. Kalau Dewan Kehormatan itu tugasnya memberi sanksi bagi yang melakukan kesalahan. Ya. Baru saja saya selesai. Tapi sebelum itu juga saya hari ini ada rapat di Palang Merah Indonesia Pusat. Saya salah satu pengurus juga di bidang relawan. Ada beberapa hal yang tadi dibicarakan. Jadi dua itu saya kira aktivitas hari ini sampai dengan ya saya kira selama sepekan ini saya sudah aktif di Jakarta. Gitu. Iya, oke, sangat luar biasa sekali ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak Sasongko ini menjadi bagian dari PWI dan juga PMI ya Pak tadi ya Pak. Ya PMI sebagai ketua bidang relawan PMI Pusat membantu Pak Yusuf Kala udah 8 tahun ini, lama juga. Iya, iya, iya. Tapi kalau buat kegiatan di rumah sendiri apa nih Pak? Maksudnya mungkin selama pandemi itu mungkin ada kegiatan-kegiatan baru atau hobi yang dikembangkan seperti itu Pak mungkin? Selama pandemi? Iya Pak, di rumah itu. Ya selama pandemi memang lebih banyak di Semarang. Jadi lebih mulai aktif di Jakarta dalam sebanyak hari ini mulai setelah Lebaran sih. Sebelum itu ya beberapa kali bolak-balik tapi tidak seintens sekarang. Pandemi lebih banyak di Semarang sih. Karena memang aktivitas organisasi juga sama dengan orang bekerja kan, bisa work from home ya. Work from di kota Semarang kita bisa bekerja ya. Sama kan? Ya. Iya. Iya, tapi di sini mungkin saya sebenarnya juga penasaran nih Pak Sasongko mengenai Iya. media online-nya Pak Sasongko nih, small.id. Itu Iya. bisa dijelaskan mungkin Pak, itu sebenarnya apa dan bagaimana perkembangannya sekarang Pak? Oh ya, saya tadi setelah saya pensiun dari Suara Merdeka, dulu Pak Bambang juga sama-sama di saya,
saya memang membuat suluhmediaonline.id ya. Ya ini sebenarnya trennya seperti itu sih, karena media cetak sudah sunset ya. Sekarang lanskap media sekarang memang berubah total dari ketika saya dan Pak Bambang Sadono juga bekerja di Suara Merdeka, berubah total sekarang ini. Maka sekarang ini kita lebih banyak media online ya. Tapi media online sendiri sebenarnya juga sesuatu yang masih coba-coba semuanya ya. Sekarang ada ribuan media online, kata Dewan Pers itu sekitar 40.000 lebih, hanya Tuhan yang tahu saya kira ya. Tapi yang sudah punya izin dalam arti sudah terverifikasi baru sekitar 1.300. Semuanya hidup. Bagaimana bisa hidup ya, tentu dengan iklan, dengan kerjasama dan lain-lain sebagainya. Saya suluh media online, suluh itu berarti obor ya. Ya itu memang kita inspirasi saya memberi nama Suluh Media Online itu dulu bapak saya wartawan. Bapak saya wartawan di Suluh Marhen ya, di Semarang, itu sejarah lama itu. Lalu saya pakai suluhnya itu, saya masih ingat. Dan kemudian Suluh Media Online, tapi saya di situ belajar untuk tidak sebagai wartawannya, tapi sebagai entrepreneurnya. Jadi baru sekali ini, dan ini sudah menginjak tahun kedua mau tahun ketiga, alhamdulillah bisa eksis untuk di Kota Semarang. Untuk media online yang berada di Kota Semarang kita peringkat 3. Kita peringkat 3. Kalau yang di Jawa Tengah kita peringkat 5, 6. Jadi lumayan lah. Di antara ratusan tuh. Di antara ratusan. Jadi saya ngajak beberapa teman dari Suara Merdeka dulu, tapi yang lebih banyak yang anak-anak muda sekarang ini. Itu gambarannya. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Ya. Tapi memang sepertinya gimana ya Pak Sasongko? Jadi Pak Sasongko ini kan di Suluh Media Online tuh buatnya kapan Pak itu Pak? Ya, tahun 2019 berarti ya. 20, 21, 22 ini nanti 3. Ya, tahun 2019. Bulan Agustus saya ingat. Bulan Agustus. Jadi masih baru, tapi karakter atau bentuk bisnis dari media online ini kan tidak high cost ya, bukan biaya tinggi. Jadi tidak seperti koran ya, harus beli kertas, harus nyetak, dan ini biayanya itu relatif lebih rendah karena lebih banyak pada SDM saja dan tidak perlu kantor. Kita bekerja, redaksi saya ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ya kan. Jadi nggak perlu kantor juga. Jadi overhead-nya lebih murah. Sehingga untuk menutup biaya-biaya itu pun tidak sesulit media-media cetak, apalagi televisi mahal tuh. Iya, tapi dengan rendahnya kos tadi kan berarti lebih banyak pesaingnya ya Pak, berarti ya Pak itu? Oh ya. Enggak. Nah ini yang saya ingin jelaskan pada yang muda-muda juga, landscape media sekarang ini tidak ada persaingan. Yang ada bukan competition tapi co-opetition. Co-opetition itu apa? Kerjasama. Kok bisa? Ya bisa, karena audiensnya itu terlalu luas. Audiensnya itu 200 juta lebih penduduk Indonesia, sekian miliar penduduk dunia. Gimana mau bersaing? Mereka bisa cari sendiri-sendiri kok. Jadi ada 30.000 pun tidak apa-apa. Ya, jadi ini tidak ada persaingan. Kalau dulu media cetak itu jelas, izinnya susah, lalu di suatu kota hanya ada 2, 3, 4, audiensnya tertentu, pasarnya tertentu, nah itu bersaing. Sekarang nggak ada, pasarnya ya miliaran, pasarnya ya ratusan juta. Jadi lebih baik bekerja sama, lalu ada konsep juga supaya masing-masing, jadi sebuah konten di media itu tidak lagi harus memproduksi sendiri. Ya, saya pertama kali belajar dari Pak Khairul Tanjung itu ya, bosnya Trans, dia bilang, wah produksi berita sendiri itu mahal, ya berapa gaji SDM? Maka dengan kerjasama kita lewat grup Promedia, Pikiran Rakyat, itu berita nggak usah bikin sendiri. Ya, kita bisa ambil, tapi tentu dengan etika dan persyaratan yang sudah disepakati. Sehingga
sekarang ini saya dengan 10 orang saja sudah bisa peringkat 3 untuk Semarang dan 5 Jawa Tengah. Karena kontennya tidak harus memproduksi sendiri. Ya ada yang bikin sendiri, ada. Itu deh. Iya, iya, iya. Oh, berarti ya memang sangat luar biasa sekali ya. Itu ya juga untuk para penonton bisa digarisbawahi juga bahwa memang di Ya, sini seperti apa yang dikatakan Pak Sasongko tadi tidak ada persaingan seperti itu ya, Pak. tidak ada. Namun kita lebih membangun bagaimana citra media online itu sendiri. Walaupun menurut saya sepertinya media online sekarang ini masih perlu sebuah filter, Pak, menurut saya kalau pendapat saya pribadi seperti itu. Kalau menurut pendapat Pak Sasongko bagaimana, Pak? Saya tahu, saya bisa menangkap itu, bahwa kelemahan dari media online yang dimana konten itu tidak harus memproduksi sendiri, tetapi tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ya. Ada sebagian bahwa media online tetap harus terverifikasi Dewan Pers, itu juga harus pertanggungjawabannya juga ada. Ya. Jadi dia tidak masuk pada undang-undang ITE, ya, kecuali dia juga dia memakai pertautan dengan medsos, itu nanti undang-undang ITE yang bicara. Tapi dalam konteks produk jurnalistik, keredaksiannya tetap harus ada pertanggungjawaban. Maka salah satu syarat dari verifikasi Dewan Pers, perusahaannya harus berbadan hukum, ada penanggung jawabnya, itu sama. Kalau itu sama. Jadi tidak bisa lagi bebas seperti media sosial pada umumnya yang tidak ada kontrol. Ini tetap ya, hanya bentuknya atau platformnya saja online, tapi pertanggungjawabannya tetap sama. Jadi kita bisa pilih, tapi ketika kita upload di media kita, maka kita yang bertanggung jawab. Itu. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Ya, begitu ya berarti ya. Setelah itu mungkin kita bisa geser sedikit ya Pak Sasongko ini. Setelah kita mengulik tentang Pak Sasongko, mungkin kita akan menuju ke bagaimana dulu Pak Bambangnya di masa lalu seperti apa, seperti itu. Iya. Oh gitu ya. Silakan. Saya dapat info dari Bapak ya, katanya ini Pak Sasongko dan Bapak itu ketemunya pada saat kuliah di Undip. Yaitu di mana Pak Bambang itu di Fakultas Hukum, sementara Pak Sasongko di Fakultas Ekonomi. Ekonomi, ya. Iya, lah itu ketemunya bagaimana itu Pak? Nyambungnya bagaimana itu Pak? Ya, jadi begini, kalau Pak Bambang itu, dia Fakultas Hukum, dia senior saya. Dia aktif di pers kampus di Koran Manunggal. Saya aktif di pers kampus di majalah Edens. Edens itu Economic Students. Waktu mahasiswa saya belum kenal betul sama beliau, tapi saya mengagumi beliau aja. Dia penulis yang wartawan yang lebih senior dari saya dan saya banyak belajar dari dia. Baru ketemu kenal betul itu ketika sama-sama di Suara Merdeka. Ya. Pada tahun-tahun setelah saya lulus, kebetulan setelah saya lulus dari Ekonomi Undip memang saya tidak ada pilihan lain, banyak pilihan, tetapi saya memutuskan untuk bergabung di Suara Merdeka. Di situ ternyata Pak Bambang juga sudah ada di sana lebih dahulu. Tapi waktu itu Pak Bambang Sadono masih ditempatkan di daerah ya, tidak kalau tidak salah di Tegal atau di mana, coba tanya lagi. Tapi intinya perkenalan secara intens baru di Suara Merdeka deh. Waktu di Undip saya hanya belajar dari jarak jauh aja, ya kenal tapi nggak terlalu dekat. Iya, berarti ya memang itu ya Undip pada saat itu dari bakat-bakatnya mungkin bisa kita lihat tracknya sekarang mungkin ya gimana berkembang menjadi orang-orang yang bisa dibilang tersohor seperti itu nih Pak Sasongko. Iya. Kemudian jika tadi kita membahas mengenai di Suara Merdeka itu, apa sih Pak kenangan yang ada dengan Pak Bambang di Suara Merdeka itu? Kalau saya sendiri tahu katanya pernah sama-sama menjadi wakil pemimpin redaksi, itu ceritanya bagaimana itu Pak? Iya, jadi saya kira kenangan saya banyak sekali dengan Pak Bambang ya. Tapi dalam hal istilahnya pengalaman, saya terus terang banyak berguru dari Pak Bambang. Beliau lebih dahulu menjadi wartawan, pengalamannya banyak ya, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian pada saat itu memang saya masuk tahun 84,
Itu tahun 89, 5 tahun setelah itu memang ada regenerasi di Suara Merdeka ya, kebutuhan-kebutuhan pergantian pemimpin ya. Dan waktu itu saya dan Pak Bambang dipandang sebagai kelompok wartawan yang relatif muda yang bisa menduduki jabatan wakil pemimpin redaksi. Yaitu jadi saya kira kemudian pada saat itulah kita benar-benar bekerja sama. Jadi Pak Bambang lebih banyak menangani waktu itu SDM wartawan, saya ingat itu. Sementara saya lebih berkonsentrasi pada produk, membantu pemimpin redaksi namanya Pak Sutrisna, udah almarhum itu. Nah, di situ saya banyak bekerja sebagai kolega dengan Pak Bambang. Tapi kalau ditanyakan kenangan, saya lebih banyak begini deh. Pak Bambang itu apapun saya selalu menempatkan beliau itu di atas saya. Ya, satu, dia memang wakil pemimpin redaksi yang pertama, saya kedua, itu pasti di atas. Tapi lebih dari itu, saya harus mengakui kapasitas beliau itu termasuk kalau istilah wartawan sudah di atas rata. Jadi wartawan itu kalau cuma nulis berita banyak, nulis opini sudah lebih meningkat lagi, ya artikel, nulis tajuk rencana meningkat lagi. Tapi menulis sastra itu nggak semua wartawan bisa. Pak Bambang bisa itu. Nah, saya udah nyerah itu, kalau udah sastra itu. Nah, kemudian juga beliau punya perhatian-perhatian khusus pada bidang politik, hukum, pers, dan lain-lain. Itu yang saya kira boleh saya katakan pada saat itu memang seorang Merdeka beruntung memiliki seorang Bambang Sadono, dan saya termasuk salah satu yang mengagumi dia karena kemampuannya itu di atas rata-rata. Kemampuannya itu plus gitulah kira-kira ya. Itu gambaran saya. Itu berarti tahun berapa ya Pak itu? Tahun 89, 90 itu kita naik sama-sama menjadi wakil pemimpin redaksi. Wakil pemimpin redaksi 1, ya, wakil pemimpin redaksi 2, saya. Itu satu ruangan. Nah, itu tadi saya akan harus mengakui bahwa seorang Bambang Sadono itu pekerja keras, tapi dia bisa merantasi banyak hal ya. Artinya tidak, kalau cuma urusan redaksi, mohon maaf dia itu terlalu enteng. Jadi bajunya terlalu sesak. Mungkin kalau makanya kan terus kemudian aktif di organisasi, terjun ke politik pada akhirnya itu karena memang kemampuan kapasitasnya lebih dari sekedar tuntutan sebagai wakil pemimpin redaksi. Itu terlalu sesak bajunya. Kalau saya mungkin masih agak pas gitu ya, tapi kalau bagi Pak Bambang itu sudah sesak itu. Nah, oleh karena itu saya katakan karena potensial lebih ya berkembanglah kemudian ke arah politik, menjadi anggota dewan dan sebagainya. Itu yang saya katakan hanya sedikit wartawan yang punya kemampuan seperti Pak Bambang Sadono. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang bekerja keras di channel YouTube maupun bangkit dan berkembangnya Bangsa TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah di segala bidang, bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu. Wah, berarti memang sangat luar biasa sekali ya. Tadi mungkin yang tentang sesak-sesak itu mungkin agak lucu juga nanti kalau mungkin saya cerita ke Bapak atau bagaimana tentang apa yang dikatakan Pak Sasongko. Tapi kalau pada tahun itu ya, mungkin 89 awal 90. Iya, 90. Ya, hampir lebih dari 30 tahun yang lalu gitu. Iya. Nah, itu kalau Bapak Pak Bambang ya, dan sosok yang bagaimana sih kalau itu ya di luar pekerjaan seperti itu, setelah pekerjaan selesai itu sebenarnya orangnya bagaimana sih pada waktu itu? Maksudnya karena saya yang menonjol itu ya sebagai sosok yang menonjol terus terang leadership-nya. Ya, leadership-nya menonjol. Pak Bambang itu satu sangat memperhatikan bawahan, kemudian saya tidak pernah melihat seorang Bambang Sadono itu ragu dalam mengambil keputusan. Nah, itu juga modal pengambilan keputusan yang cepat ya. Saya belajar dari dia, tidak pernah ragu ya. Dan pemikirannya itu jauh ke depan. Tapi satu hal, kekuatan leadership beliau yang mungkin saya waktu itu banyak belajar tapi juga belum bisa menyamai, kemampuan leadership beliau itu sangat mengakar ya. Mengakar. Jadi ke anak buahnya, kalau itu besarlah
salah satu kekuatan leadership kan mempengaruhi orang, mempengaruhi anak buah. Nah itu beliau kuat sekali. Iya, iya, oke. Kemudian mungkin kita lanjut lagi ya Pak. Ini kan kemudian sepertinya Pak Sasongko dan Pak Bambang ini dari info yang saya dapat katanya juga menjadi pengurus di PWI Jawa Tengah ya akhirnya ya. Iya, iya, iya. Saya 2 periode, beliau 2 periode. Iya, yang kemudian berhasil menyelenggarakan kongres di tahun 1998 itu betul Pak? Oh, yang kongres itu ya? Iya, yang Kongres PWI ya? iya tahun 98 itu. Iya, Apa saja kongres itu? PWI. Itu bagaimana Pak itu? Kok Kongres PWI di Semarang. Iya, itulah. Jadi Pak Bambang 2 periode memegang Jawa Tengah, lalu bisa menarik kongres di Semarang. Itu prestasi dia juga. Prestasi beliau juga. Jadi kemudian Pak Bambang mendapat hadiah dalam tanda petik ya, menjadi sekjen PBI Pusat. Ya. Saya dapat menyelenggarakan kongres, saya tarik di Semarang, di Solo tahun 2018. Tapi saya nggak berhasil jadi sekjen, jadi kalah saya sama Pak Bambang. Ya itulah saya kira, tapi saya menjadi sekretaris Dewan Kehormatan PWI. Tapi saya berusaha menyamai beliau. Satu hal yang sama-sama berhasil menarik atau menyelenggarakan Hari Pers Nasional. Jadi waktu itu di Solo periode beliau, tapi saya di Semarang tahun 2008. Jadi itu saya juga merasa tidak kalah amat lah dengan seorang Bambang Sadono bisa menarik event nasional di Semarang. Kalau beliau di Solo dulu menyenangkan, waktu itu presidennya Megawati, kalau saya SBY waktu itu. Ya begitu adik. Jadi artinya pada saat Kongres PWI tahun 2008 itu saya dipercaya beliau jadi ketua panitia daerah. Dan waktu itu, aduh, ini memang cerita yang sangat sangat mengesankan karena pada saat itu Indonesia 1998 itu sedang krisis ekonomi berat sekali. Cari hotel saja susah untuk tempat penyelenggaraan itu, belum biaya-biaya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah waktu itu Suara Merdeka memang masih punya posisi sebagai market leader di Jawa Tengah, relasi banyak, alhamdulillah masih bisa. Dan Pak Bambang Sadono saya ingat mempercayakan betul masalah teknis penyelenggaraan itu kepada saya. Itu pengalaman yang berharga, saya terima kasih sekali karena beliau konsentrasi pada pertarungan di kongresnya yang akhirnya dapat sekjen itu kan. Jadi itu saya kira layak dapat sekjen karena memang sebagai ketua PWI Jawa Tengah pada saat itu. Nah, banyak sekali kenangan itu, tapi kesuksesan penyelenggaraan itu menjadi tonggak sejarah di PWI. Mengapa? Karena pada saat itu PWI merevisi peraturan dasar dan peraturan rumah tangganya secara frontal, di mana PWI tidak lagi berafiliasi atau menjadi underbow dari partai politik. Jadi pertama kali di Semarang itu dicetuskan PWI adalah organisasi profesi yang independen, tidak boleh terafiliasi pada partai politik. Tadinya kan enggak, pada saat Orde Baru Golkar, PWI is Golkar, PWI is pemerintah gitu ya. Nah itu sejarahnya di Semarang, Kongres ke-20 di Semarang. Itu deh. Iya. Berarti memang sangat luar biasa ya, maksudnya Iya, prestasi luar biasa itu. Bukan hanya proses penyelenggaraannya, namun hasilnya juga memang. Iya. Pak Bambang Sadono, Anda mumpung saya belum lupa ya, Anda tadi tanya kenangan yang lucu ya. Saya misalnya di bandara lagi nunggu boarding pesawat. Ada orang waktu itu ya nyamperin saya, manggilnya saya Pak Bambang Sadono. Pak Bambang Sadono, loh saya bukan, saya Sasongko Tejo. Dah, oh ya maaf ini. Saya habis itu berpikir, wah saya kalah terkenal, ya. Saya kalah terkenal. Yang kedua saya berpikir, saya jangan-jangan gaya saya udah mirip-mirip Bambang Sadono, ikut-ikutan gaya dia. Jadi lucu itu. Jadi itu kenangan-kenangan yang dimana akhirnya memang karena memang salah satu patron dalam arti leadership dan kewartawanan memang Pak Bambang Sadono banyak mempengaruhi saya juga. Iya, oke. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, serta Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi
kita semua warga Jawa Tengah dan bangsa Indonesia. Ya, tapi kemudian kan itu ya, maksudnya maju sedikit mungkin Pak Sasongko, kemudian kan Pak Bambang meninggalkan Suara Merdeka yang kemudian berkarir di dunia politik dan di media lain seperti itu nggak? Nah pada saat meninggalkan itu apakah ada mungkin gejolak atau bagaimana? Bagaimana komentar Pak Sasongko? Itu kan begini, pada saat itu Pak Bambang Sadono terpilih menjadi anggota DPR, ya kan? Lalu di Suara Merdeka itu sesuai dengan tagline-nya independen, objektif, tanpa prasangka dulu, bahwa memang tidak diperbolehkan secara internal seorang bukan pemimpin dahsyat apa, wartawan pun tidak bisa menjadi anggota legislatif, karena seorang anggota legislatif itu adalah anggota partai politik. Itu. Jadi itu cuma aturan saja. Tapi kita sebenarnya waktu itu ya menyayangkan, tetapi kan itu pilihan hidup dari seorang Bambang Sadono. Saya katakan tadi, Dek, mungkin bajunya juga udah terlalu sesak, ya kan? Kalau cuma jadi Wapemret itu terlalu kecil, sambil tiduran juga bisa gitu. Nah, DPR tantangannya luas. Ya. Waktu itu saya mendapat berkah tersembunyi karena saya jadi Pimret karena Bambang Sadono sudah mengundurkan diri. Kalau enggak dia yang jadi Pimret, bukan saya. Iya. Itu ceritanya, itu pilihan hidup, dan beliau sukseslah jadi DPR ya. Waktu itu Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, saya kira perannya besar ya. Kemudian juga namanya ada di kalangan pers nasional yang sekarang jejaknya saya ikuti, cuman saya belum bisa nyamain beliau aja, tapi saya sama-sama udah bisa di nasional sudah ya, artinya sudah besar lah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian ini kan Pak Sasongko sudah mengenal Pak Bambang hampir mungkin 35 tahun atau bahkan lebih dari 30 tahun seperti itu. Nah setelah mengenal sekian lama nih Pak Sasongko, bagaimana sih kesan yang didapat terhadap Pak Bambang setelah mengenal sekian lama? Ya, saya kira untuk kesan yang terkait dengan kapasitas dan kemampuan profesional kepemimpinan tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi yang bersifat personal, yang bersifat pribadi, saya melihat seorang Bambang Sadono itu orang yang sangat memikirkan anak buahnya, sangat memikirkan teman-temannya. Jadi tidak pernah hanya memikirkan dia sendiri. Saya beberapa kali diajak bicara, nanti Pak Sas rencananya gimana, apa yang bisa saya bantu, kan kira-kira gitu. Lalu si ini baiknya ke situ, itu sering disampaikan. Artinya dia orang yang sangat peduli. Ini jujur saya akui. Jadi ingin teman-temannya juga maju. Berarti ya kan? Sekarang Bahkan saya sering kalau nggak mau apa-apa, apa sih kok cuman mencapai segitu aja udah seneng kan, kira-kira gitu, meledek-ledek gitu ya. Berarti sampai sekarang itu sebenarnya masih komunikasi Pak itu Pak? Setelah saya masih saya di alumni Undip masih komunikasi beliau. Dulu pernah sekjen IKA Undip ya. Saya masuk IKA Undip juga karena beliau. Terus kemarin beberapa kali saya pernah juga di podcast wawancara beliau juga kan, sambil ngobrol. Masih lah. Putranya Pak Bambang menikah berapa kali kan saya ikut jadi panitia juga. Anda belum nikah ya? Masih. Kalau itu termasuk dalam arti sahabat yang cukup lama dan konsisten. Iya. Saya sebagai anak yang paling kecil mungkin ya bagaimana cara saya tahu kehidupan Bapak sebelumnya ya mungkin dengan ini ya Pak Sasongko, Pak, dengan mewawancarai teman-teman terdahulu, kemudian bagaimana staf-stafnya yang dahulu pernah bekerja atau pernah berteman seperti itu. Jadi ini yang menjadi salah satu bisa dibilang tribute saya juga mungkin dengan terhadap seperti itu Pak Sasongko. Iya. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Iya, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak Sasongko. Iya, silakan. Pak Bambang kan sudah ke YouTube ya, sekarang sudah memiliki beberapa channel, aktif di media digital seperti itu. Iya.
Kemudian di usianya yang ke-65 nih, Pak Sasongko, apa sih Iya, saran dan harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono? Monggo. iya. Saya kira beliau sudah menorehkan sebuah perjalanan panjang sampai dengan usia 65. Kalau boleh dikatakan juga dengan segudang prestasi ya. Beliau pada usia-usia di atas 60 setelah tidak lagi di legislatif, baik DPR maupun DPD, tampaknya juga ingin kembali kepada rohnya sebagai wartawan yang melahirkan dan membesarkannya kan dalam hati itu. Dan itu baik, wartawan itu seperti seorang tentara. Jadi seperti kata senior-senior saya maupun Pak Bambang, namanya Pak Suwarno SH, dulu pemimpin redaksi Suara Merdeka. Wartawan itu seperti tentara. The soldier never die. They fade away. Dia tidak boleh mati, tapi mundur perlahan. Nah, podcast ini itu ya mundur perlahan sebenarnya. Artinya bukan terus tidak sukses dulu enggak, tapi artinya pada posisi di mana beliau kan harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan platform, perubahan-perubahan lanskap media. Jadi pilihan menjadi katakanlah aktif di media-media online lalu sebagai pewawancara di podcast itu saya kira pilihan yang tepat karena di situ sebenarnya ada unsur never die tadi, tetap belajar, tetap berrelasi, tetap menghasilkan sebuah karya. Podcast itu masih karya jurnalistik, jadi dia pertanggungjawabannya ada semua itu karena itu berarti kan juga masih menerapkan prinsip-prinsip dari jurnalistik. Saya kira beliau juga mengedit. Jadi darah atau etika-etika kewartawanannya tidak akan hilang. Jadi saya kira itu bagus. Saya masih di media online, walaupun tidak seaktif dulu lagi, tapi artinya apa? Artinya kiprah sebagai wartawan ini sebenarnya di akhir itu kehidupan itu kan seperti siklus ya, seperti siklus, seperti dosen itu sampai akhir pun juga mengajar, apakah sekedar membimbing skripsi pun. Nah di sini juga saya kira sama. Fungsi jurnalistik yang utama ini adalah 3 hal. Informasi, pendidikan, dan hiburan. Sama, produk-produk yang sekarang dihasilkan Pak Bambang ya seperti itu, informasi, pendidikan, dan hiburan. Hanya yang membedakan adalah platform, lalu konten, cara teknik-teknik konten, dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi, tapi prinsip-prinsip jurnalistiknya sama, menginformasikan, memberikan pendidikan, dan menghibur. Ada unsur hiburannya itu. Iya. Iya, sangat luar biasa sekali apa yang sudah dikatakan oleh Pak Sasongko di sini untuk para penonton di rumah ini mungkin bisa diulas kembali. Tadi mungkin bisa dicari juga tadi small.id ya tadi ya. Iya, silakan ya. Iya, jika begitu alhamdulillah ini kita sudah ada di penghujung acara Pak Sasongko. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata penutup terakhir dari Pak Sasongko. Ya, saya kira salah satu kearifan, kebijaksanaan, wisdom dari seseorang yang pada usia 65 tahun, saya 62 deh, jadi masih 3 tahun lagi. Saya kira akan lebih baik seperti Pak Bambang juga dilakukan, istilahnya husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Konsisten pada apa yang diperjuangkan selama itu. Walaupun Pak Bambang melompat jadi anggota DPR, pinter bisnis juga loh Pak Bambang, saya belajar bisnis dari beliau, tapi darah-darah dalam arti profesi dasarnya, kecintaan pada dunia wartawan jurnalistik itu tidak pernah hilang. Jadi artinya semua itu melengkapi, tapi pada akhirnya husnul khotimah, siapa Bambang Sadono wartawan itu sampai akhir hayatnya insya Allah nanti ya seperti itu ya. Jadi ada identitas yang jelas. Namanya husnul khotimah itu kan konsisten sebenarnya, menjaga nilai-nilai dari sisi apapun ya, baik keagamaan, kemanusiaan, dari kultural dan lain sebagainya. Itu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya Mas Bambang Junior Sadono melalui Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga selama 2 tahun 3 channel ini
mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, alhamdulillah memang sangat luar biasa sekali wawancara yang ada pada hari ini. Ini saya merasa itu ya, maksudnya semoga bermanfaat juga bagi Pak Sasongko. Tentunya ini bermanfaat bagi saya dan para penonton di rumah. Amin. Amin. Jika begitu, selesai sudah wawancara kita pada hari ini, Pak Sasongko. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya ini, walaupun tadi katanya banyak sekali acara-acaranya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata seperti itu ya Pak Sasongko. Untuk para penonton di rumah, nantikan episode-episode selanjutnya dari 65 tahun Bambang Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sadono, tetap di channel Bangsa TV.